Ya. Sekaligus. Oke, shalom. Shalom. Oke, kita akan mulai presentasi kita, namun sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat anugerah, buat kasih setiamu atas setiap kami. Pada saat hari ini kami akan mulai proses belajar mengajar kami ya Tuhan. Kiranya apapun yang pada saat hari ini akan disampaikan dapat menjadi dapat menjadi kekuatan atau dapat menjadi tuntunan dalam kehidupan kami ke depannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan membuka kelas kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara yang terkasih. Oke, kita akan belajar tentang strategi pelayanan Yesus dalam kitab Lukas. Ya, ini bagaimana tindakannya. Tekan layar dulu. Tekan play. Tekan play. Oh, puji Tuhan. Oke, kita mulai pendahuluannya, saudara-saudara. Oke, Grand Rose tahun 1980 sendiri memberi definisi pelayanan sebagai suatu aktivitas atau rangkaian aktivitas baik yang sifatnya integrable-nya banyak ya, atau sedikit berlangsung dalam interaksi antara pelanggan dan pegawai pelayanan atau sumber daya fisik atau barang atau sistem penyedia pelayanan yang disediakan sebagai pelayanan penyelesaian masalah pelanggan. Namun dalam kekristenan istilah pelayanan menurut Alkitab adalah pemberian seluruh kehidupan kepada Allah di dalam Kristus Yesus oleh Roh Kudus yang diwujudkan dengan sebuah tindakan yang konkret yang memuliakan Allah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan karunia setiap orang. Oke, latar belakang kitab Lukas, saudara-saudara, kita bisa lihat bahwa kitab ini ditulis oleh Lukas sendiri. Waktu penulisannya diperkirakan sekitar tahun 60 tahun 60 Masehi. Tempat penulisannya belum diketahui. Dan kitab ini ditujukan kepada Theophilus di dalam Lukas 1 ayat 1. Dan maksud dari penulisan Injil Lukas adalah untuk memberitahukan kepada Theophilus tentang kebenaran yang telah diajarkan kepadanya dalam Lukas 1 ayat 1 sampai 4 dan hendak menuliskan sebuah sejarah ini ya saudara-saudara, salah ketik maklum ngantuk, agar meyakinkan orang-orang terutama ini kok banyak yang salah bagi para banyak kali penguasa agar tidak dicurigai karena kekristenan merupakan agama yang sah. Konteks daripada jemaat yang digambarkan pada kitab Injil Lukas adalah jemaat yang sangat sedang menghadapi berbagai rupa persoalan. Yang pertama adalah komunitas. Lukas sedang mengalami krisis mengharapan akan kedatangan Tuhan. Dan yang kedua, kebanyakan orang kaya yang telah menjadi orang Kristen. Kemudian orang kaya inilah yang menimbulkan banyak masalah bagi orang Kristen. Mereka memiliki watak yang tamak dan egois serta mengabaikan orang miskin. Persoalan yang ketiga adalah mengenai hubungan gereja dan negara. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam strategi pelayanan Yesus. Kita bisa lihat pertama adalah persiapan pelayanan. Pelayanan di rumah-rumah ibadat, mengusir roh jahat, mujizat, penginjilan dan pengajaran, pembentukan tim, pemuridan dan kunjungan, dan selanjutnya adalah pelayanan sosial. Di sini ada yang agak berubah ya saudara-saudara. Tadi saya lupa ubah di sini. Terus pertama adalah persiapan pelayanan. Dalam Lukas 3 ayat 23 menuliskan bahwa Yesus mulai pelayanannya pada usia 30 tahun. Pelayanan Yesus dimulai sejak ia dibaptis pada Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Ini merupakan sebuah persiapan yang dilakukan oleh Yesus sebelum pada awal pelayanannya. Nah, ini selanjutnya adalah kita masuk dalam penginjilan dan mengajar. Ketika Yesus keluar dari padang gurun, tempat di mana ia dicobai oleh iblis dalam Lukas 4, ia pun kembali ke Galilea. Yesus mengawali penginjilan melalui rumah-rumah ibadat.
Dalam pelayanan Yesus di rumah-rumah ibadat, Yesus mendapatkan banyak pujian. Namun tidak hanya pujian, tetapi ia juga mendapat penolakan. Kita bisa lihat dalam Lukas 4 ayat 15 sampai dengan 30. Pada Lukas 8 ayat 1, kita dapat melihat dari ayat ini bagaimana menjelaskan bahwa Yesus berjalan keliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, yang artinya bahwa tidak hanya menginjil di suatu tempat saja, namun ia juga menginjil ke seluruh kota-kota, bahkan sampai ke desa-desa. Dalam penginjilannya, Yesus memberikan pengajaran-pengajarannya yang sangat luar biasa, di mana ia memberikan perumpamaan-perumpamaan dan berbagai pengajaran lain kepada setiap orang yang bertemu dengannya. Yang selanjutnya adalah mengusir roh jahat. Dalam kitab Lukas ini mencatat bahwa pertama kali Yesus mengusir roh jahat atau setan-setan adalah ketika Yesus menyembuhkan mertua Petrus dan orang-orang lain pada saat itu. Ketika dia selesai menyembuhkan mertua Petrus, di situ ada orang-orang yang ia sembuhkan lagi, dan di situ ia mengeluarkan banyak roh-roh jahat. Dalam Lukas 8 ayat 26 sampai 39, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa, dan juga pada Lukas 9 ayat 37 sampai 42. Di situ nanti kita bisa baca. Yang selanjutnya adalah mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mujizat yang ini saya tidak mencantumkan semuanya, namun yang kita bisa lihat di sini adalah mujizat merupakan sesuatu yang terkenal dalam pelayanan Yesus. Kita bisa lihat yang pertama adalah Yesus menyembuhkan mertua Petrus. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit kusta. Yesus menyembuhkan orang-orang pada hari Sabat. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Yesus membangkitkan Yairus yang menyembuhkan seorang perempuan dan sakit pendarahan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus mengusir setan yang membuat orang itu bisu sehingga ia dapat kembali berbicara, dan lain-lain sebagainya. Masih ada banyak lagi pelayanan Yesus yang bisa kita baca dalam kitab Lukas. Namun saya mencantumkan yang bagian-bagian besarnya. Dan selanjutnya adalah pembentukan tim. Pembentukan tim ini kita bisa lihat pada Lukas 5 ayat 1 sampai 11 mencatat bahwa Simon atau yang disebut juga Petrus dan saudara-saudaranya mereka adalah orang-orang yang pertama kali mengikuti Yesus. Dan kemudian puncak di mana Yesus membentuk timnya adalah ketika ia memilih 12 orang murid yang akan selalu bersama-sama dengannya. Mereka lah yang kemudian disebut sebagai rasul dalam Lukas 6 ayat 12 sampai 16. Di situ kita bisa baca bagaimana Tuhan memilih 12 murid Yesus, 12 muridnya. Selanjutnya ada pemuridan. Pemuridan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan para rasul, di mana dengan melalui pemuridan mereka juga dapat belajar banyak hal yang daripada apa yang telah mereka lihat, atau yaitu perbuatan-perbuatan atau mujizat yang dilakukan oleh Yesus secara langsung. Pada Lukas 12 ayat 1 sampai 2, Yesus memberikan pemuridan secara khusus bagi murid-muridnya, yang artinya adalah itu sebuah pengajaran yang tidak pernah diberikan kepada orang lain, dan itu hanya dikhususkan bagi mereka. Yang selanjutnya adalah kunjungan. Ada banyak sekali tempat yang telah dikunjungi oleh Yesus dan tempat yang sering dikunjungi oleh Yesus. Tempat-tempat di mana yang menurut orang-orang pada zaman itu adalah orang yang berdosa. Contoh ketika kita bisa melihat Yesus di rumah Lewi pemungut cukai dan juga di Sakeus pemungut cukai. Selanjutnya adalah pelayanan sosial. Yesus juga tidak hanya melakukan pelayanan penyembuhan dan mengusir setan dan sebagainya, namun Yesus juga melakukan pelayanan sosial. Kita bisa dapat melihat di mana ketika ia memberi makan 5.000 orang. Dan juga Tuhan tidak hanya melayani orang dewasa saja, melainkan juga melayani anak-anak dalam Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Selanjutnya kita masuk dalam pelajaran apa yang kita ambil dalam strategi pelayanan Yesus. Yang pertama adalah persiapan pelayan sebelum masuk dalam ladang pelayanan. Merupakan hal yang sangat penting di mana kita harus melengkapi diri kita terlebih dahulu sebelum masuk dalam ladang pelayanan kita. Oleh karena itu kita perlu dilengkapi dengan Roh Kudus. Kita telah belajar tentang Roh Kudus tadi di atas, bagaimana kita harus meminta Roh Kudus untuk hadir dalam hidup kita agar setiap pelayanan kita dapat berhasil. Kedua adalah penginjilan. Penginjilan merupakan tujuan, sudah menjadi tugas bagi kita selaku pelayan Tuhan, karena itu merupakan sebuah amanat agung yang diberikan kepada
kita setiap orang percaya. Kita sudah, penginjilan ini merupakan sebuah amanat agung yang sudah diberikan Tuhan bagi kita ya. Pergilah menginjil, beritakanlah firman Tuhan. Dan selanjutnya yang ketiga ada dalam hal mengatasi roh-roh jahat seperti yang telah dilakukan oleh Yesus. Kita perlu yang namanya kuasa yang besar yang hanya berasal daripada Allah. Ketika kita telah mendapatkan kuasa itu, jangan pernah bangga karena telah menaklukkan roh-roh jahat itu, namun banggalah atau bersukacitalah karena namamu terdaftar dalam kerajaan surga. Itu kita bisa lihat dalam Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Yang keempat adalah Yesus melakukan mujizat-mujizat bukan hanya agar dikagumi orang, melainkan karena dorongan belas kasihnya terhadap manusia yang berdosa dan menderita. Oleh sebab itu kita milikilah belas kasih yang sama seperti Yesus dan milikilah kuasa yang besar daripadanya agar setiap mujizat yang kita lakukan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kelima adalah selanjutnya adalah membentuk sebuah tim. Ini mengajarkan kita bahwa dalam sebuah pelayanan kita perlu orang lain untuk membantu dalam pelayanan kita agar setiap pelayanan yang kita lakukan dapat efektif. Contoh dalam pengembalaan ya teman-teman. Dalam pengembalaan kita tidak bisa mengembala sendiri. Kita perlu ada pembentukan tim yang lain mungkin dalam bagian administrasi atau bagian dalam keuangan, dalam bagian apapun kita perlu orang lain untuk membantu kita dalam pelayanan, teman-teman, agar setiap pelayanan kita dapat efektif. Yang keenam adalah pemuridan, merupakan suatu hal yang penting bagi para pelayan agar pelayanan yang dilakukan tidak menyimpang dari kehendak Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita sudah menjadi pemimpin, berilah pemberian bagi setiap orang lain yang kita pimpin, terkhususnya bagi para pelayan. Yang ketujuh adalah, yang terakhir adalah dalam pelayanan yang Yesus lakukan dalam memberi makan 5.000 orang, mengajarkan kita bahwa dalam melakukan pelayanan kita perlu memperhatikan orang-orang berada di sekitar sekeliling kita. Dan juga perlu melakukan pelayanan sosial dengan tujuan untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan karena Tuhan Yesus telah memberi contoh bagi kita agar kita tidak hanya memberi makanan rohani saja, melainkan juga kita memberikan sesuatu yang berbentuk jasmani juga. Nah, kesimpulannya teman-teman, dalam pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus memberi sebuah teladan bagi kita agar kita dapat melakukan pelayanan yang seperti Ia lakukan, terkhususnya bagi setiap seorang pelayan Tuhan. Jadi kita harus menjalankan amanat agung yang diberikan Tuhan bagi para pelayan Tuhan. Mungkin sampai di situ. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, kritikan, saran, boleh. Ya, silakan pertanyaan. Enggak ada. Enggak ada yang bertanya. Mungkin dia. Ya ada. Tadi kan ada seperti apa? Sebenarnya jelas cuma mau nanya tadi masalah perubahan yang masih. Terus tadi menyatakan ada